Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan rahimakumullah, bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini dalam cuaca atau kondisi yang cukup nyaman, cukup nyaman untuk banyak hal. Nggo ngaji ya nyaman gitu aja. Ya, di rumah juga ya nyaman gitu, ngerwel ya nyaman gitu. Pokoknya serba nyaman, syukur alhamdulillah. Dan sebagian saudara-saudara kita yang masih dengan banjirnya gitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hatinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala bagi siapa saja yang mampu melihat sisi positif dari apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa bahwa saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesulitan, dalam bahasa mudahnya musibah begitu aja, maka kita akan merasa bahwa saya dosa apa gitu. Kemudian negeri ini dosa apa gitu. Terus secara pribadi ya mungkin saya dosa apa gitu ya. Tetapi kita juga bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang cukup berat, sangat berat kepada para nabi, para rasul. Kita tidak akan mengatakan nabi ujiannya berat sebab melakukan kesalahan, kan tidak begitu gitu. Maka ada sisi positif yang senantiasa bisa kita ambil sudut pandangnya gitu. Kadang ada sesuatu dari sisi sini gitu, sebelah sini kita ganteng gitu, tapi nek tik mburi ora ketok ganteng gitu, ketok rambutnya nggak kelihatan wajahnya. Tetapi ketika kita pas cara mandangnya itu, ya insya Allah gitu, semua ada sisi positifnya, apapun itu. Nah, kalau kita dituntut di dalam sholat kita untuk senantiasa memasukkan sisi-sisi positif, cara pandang yang positif dengan surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kan cara pandang yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpenting. Kita tidak memandang negatif kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu fatal akibatnya. Misalnya urip kok kaya ngene, wabuh ngene-ngene, ora sat-sat ngene, ora adil gitu. Ora adil, sing dimaksud sing ora adil iki sapa iki? Gusti Allah, kan repot, itu fatal akibatnya. Gitu. Kenapa saya ahli ibadah tapi kok ternyata uripku kaya ngene? Ini salah ya Gusti Allah. Nah, itu fatal sekali akibatnya, yang menyerang keimanan kita. Maka dengan Al-Fatihah kita kembali, apapun yang menimpa kita berpikir, atau mungkin bahasa kerennya itu positive thinking. Nah, ini memandang positif gitu. Ya, kita semua bisa punya potensi untuk memandang dengan cara yang baik atas apa yang menimpa kita semua dan saudara-saudara kita.
Ibu rahimakumullah, ada beberapa yang ingin coba saya sampaikan. Kebetulan juga di tas saya tadi dari daerah selatan, kitabnya belum sempat pulang gitu, jadi masih ada ya. Insya Allah mudah-mudahan saya sampaikan ini saja gitu. Ada beberapa hal yang dilarang di dalam Al-Quran kepada kita dalam tatanan individu ataupun dalam tatanan kita, status kita di sosial masyarakat kita. Kita akan memandang bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita akan sering gitu misalnya, apakah ya pemerintah ataukah misalnya jenengan bekerja di perusahaan, terbitkan larangan ini, terbitkan peraturan ini, apa diatur, apa larangan ini, dilarang macam-macam gitu. Kenapa hal yang dilarang kok banyak sekali begitu? Ya larangan dan atau aturan itu dibuat supaya menjaga agar kestabilannya itu terjaga. Lebih dari itu, kita memandang ini sebagai aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah juga menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Aturan ini datang dari yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Misalnya seorang dokter, jenengan periksa ke dokter gitu. Dokter melarang, "Pak, jenengan tolong masih makan ini, Pak." "Oh iya, saya senang sekali. Tolong ini mulai di stop nggih," gitu. Nah, udah dilarang. Ketika dokter mengatakan seperti itu, maka kita akan berpikir yaitu sesuai dengan keilmuan dokter tersebut supaya kitanya sehat gitu. Tetapi bagi mereka yang tidak mengindahkan itu, kemudian ternyata kejadian betul, apakah kolesterol atau darah tinggi atau macam-macam itu, ternyata kejadian betul gitu. Yaitu bukan karena kesalahan, tidak ada yang menasehati atau tidak ada yang memberikan pengetahuan, memang karena kesalahan kitanya. Saat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan bermasyarakat, Allah mengatur kita, ya, memberikan larangan ini dan larangan ini. Kerangka besarnya kita harus berpikir bahwa larangan ini untuk kebaikan kita semua, kebaikan hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita selama di dunia. Ada yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan, rencana yang besar itu. Hanya saja rencana Allah Subhanahu wa taala kita tidak pernah mengetahuinya. Yang dituntut adalah kita punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Ya, mulai dari ayat 11 kemudian ayat 12. Saya bacakan mungkin supaya nyampe pada poinnya. Di ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan hendaknya kalian tidak memandang rendah dengan membicarakan kejelekan, kekurangan, aib. Karena pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin. Tidaklah janganlah seseorang, satu kaum atau seorang, jadi bisa itu individu, personal atau suatu kaum, komunitas gitu. Yaskhar qaumun min qaumin. Yaskhar atau sukhriya, menganggap rendah kaum yang lain. Yang mafhumnya adalah bahwa berarti kita menganggap diri kita itu superior, sehingga yang lain itu lebih rendah dari kita. Secara individu mungkin bisa itu bersarang di dalam hati kita.
Atau dalam sosial masyarakat satu kelompok itu sangat berbahaya. Contoh misalnya berarti ini pimpinan cabang utara misalnya, atau jamaah masjid ini. Kemudian satu orang merasa direndahkan, merasa terhinakan di sini, ya sudah gitu. Dampaknya apa? Jangan bisa membayangkan gitu. Sudah pecah itu. Kalau konteksnya berjamaah satu kubu ya sudah bubar gitu. Jamaah bisa bubar. Kalau satu mungkin ya satu pun bisa bertahun-tahun itu problemnya tidak terselesaikan. Ketahuan gitu, tetangga kayak itu jebule nek neng buriku ngomongin ngene wis bubar kowe. Sengite tekan merona mrene gitu. Dan iso tahunan gitu. Neng-nengan nganti tahunan kan banyak sekali. Kalau penyakit itu subur gitu. Jadi kita merasa lebih tinggi dan orang lain kita anggap lebih rendah dari kita. La yasfar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Bisa saja dia ternyata yang kita anggap rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya lebih tinggi dibandingkan kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan analogi saat kita berbuat demikian gitu. Dengan perumpamaan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Apakah kalian menyukai memakan daging saudaranya sendiri? Gitu. Makan daging, perumpamaan. Ya saya tidak bakal begitu. Gitu. Masa ada saudaranya dagingnya saya potong, saya makan, itu kan kanibal. Gitu. Terlebih lagi lahma akhihi maitan. Dia sudah mati, sudah jadi mayit, dimakan dagingnya. Tidak membayangkan, saya nggak bakal melakukan itu. Tetapi realitanya Allah Subhanahu wa taala berfirman saat kita melakukan perbuatan yang seperti tadi, merendahkan, merasa superior, merasa yang paling tinggi derajatnya dan yang lain itu rendah gitu. Kemudian menjelek-jelekkan yang lain atas dasar kita merasanya itu derajatnya lebih tinggi terhadap saudaranya sendiri. Allah umpamakan itu seperti halnya kita memakan daging saudara kita. Yang meskipun kita akan menyatakan kalau makan daging itu tidak mungkin, tetapi realitanya jeleknya perbuatan kita seperti itu di mata Allah Subhanahu wa taala itu seperti menjijikannya perbuatan makan daging atau makan bangkai orang gitu. Sejelek itukah gitu? Iya gitu. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang Al-Quran, kalau dilihat dari sudut pandang sosial masyarakat misalnya, nah saya kan ini punya jabatan, punya ini lah ini siapa dia gitu. Di mata manusia bisa saja itu budaya seperti itu, merendahkan seperti itu, menjelekkan atau menghinakan orang. Orang melihat itu biasa saja gitu. Tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala perbuatan itu ya kita bisa menyatakan menjijikkan gitu. Kita tidak diperkenankan berbuat seperti itu. Seperti halnya orang makan bangkai itu, orang melihat ada orang makan bangkai. Bangkai ayam saja kan kita jijik gitu. Apalagi bangkainya manusia, orang aduh gitu. Tetapi saya melakukan perbuatan yang sama menjijikkannya dengan itu gitu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala begitu menjaga tatanan sosial masyarakat kaum muslimin gitu. Hal yang menarik juga kita bisa cermati pada surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad."
Dan jangan kita mengikuti atau terjerumus, terjebak terhadap sesuatu yang kita tidak punya pengetahuannya. Hal itu juga banyak diungkap dalam konteks perserikatan. Kita sering sekali membaca respon para cendekiawan muslim atau para orang-orang top di perserikatan, ya, para ulama bisa kita katakan seperti itu, mengangkat tema yang cukup kontemporer sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita banyak bencana muncul, fikih bencana, sehingga masyarakat akan lebih dimudahkan. Ketika bencana itu begini, gimana terus hukumnya gitu. Muncul fikih bencana, fikih air muncul, gitu. Fikih tatanan sosial, fikih lingkungan muncul lagi. Dalam fikih lingkungan dibahas gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat manusia, mengajarkan kepada hambanya untuk berperilaku tidak hanya kepada manusia yang lain, bahkan kepada alam. Luar biasa betul gitu. Ajaran mana itu yang mengajarkan kita punya aturan kepada alam? Kita punya aturan kepada bermuamalah kepada orang lain masih cukup terlihat wajar. Tapi kalau dengan alam diatur. Kalau ihram mau tes pangwit ini ora oleh, mau tes pangwit itu apa? Potes itu. Ini kan enggak ada, paling hanya ranting aja. Enggak boleh manut kita. Enggak boleh merusak alam yang berpotensi dengan kerusakan. Manut kita gitu. Dan itu diatur. Saat kita mentaati itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nerjang, kita melawan itu, ya ada konsekuensi. Karena ini larangan, ya konsekuensi dosa. Selain daripada itu, kerusakan alam terjadi. Ini dilihat dari sudut pandang Al-Quran, dimunculkan fikih lingkungan. Beberapa waktu yang lalu, berapa pekan mungkin, atau sekitar 2 pekan atau 3 pekan yang lalu, ya kita dapat undangan dari Lembaga Pengembangan Pesantren atau LP2M wilayah Jawa Tengah. Jadi seluruh pesantren Muhammadiyah dikumpulkan dalam rangka mensosialisasikan budaya pesantren Muhammadiyah, dirumuskan oleh pimpinan pusat dari Lembaga Pengembangan Pesantren. Kemudian diturunkan wilayah, diturunkan sampai ke kita. Satu hal yang menarik bahwa pesantren kita juga merancang, terutama yang pesantren-pesantren masih baru-baru. Kita merancang slogan apa, budaya apa yang harus kita tumbuh kembangkan di pesantren kita. Dimudahkan, muncullah 20 poin budaya pesantren Muhammadiyah. Nah, karena di pesantren kita membangun budaya sendiri gitu. Misalnya ngatur anak buang sampah di tempat sampah itu kan ternyata enggak gampang gitu. Jika anak yang baru masuk gitu, sering sekali ketika ada anak baru masuk, ya sudah gitu. Itu sampah itu mudah sekali berserakan itu. Tidak butuh waktu lama untuk sampah berserakan. Waktunya sangat singkat, sudah berserakan semuanya. Karena tidak membudaya kepada mereka untuk memasukkan itu harus betul-betul masuk di tempat sampah. Nah, saya mengatakan seperti ini tidak sekali 2 kali, terus nganti ngumpluk gitu. Ngumpluk. Bapak ibunya ya enggak perlu sampai ngumpluk, ya biar ustadznya saja yang ngumpluk, enggak apa-apa gitu. Memang itu tanggung jawabnya gitu. Kita kenalkan mereka dengan fikih lingkungan, ada bahwa kita gitu juga fokus terhadap fikih yang seperti itu.
terhadap lingkungan, membudayakan gitu. Bahwa mereka merasa tidak nyaman saat itu bungkus permen pun dibuat supaya dia itu tidak nyaman gitu. Gimana caranya gitu? Ya harus dibudayakan. Karena membumikan Al-Quran. Ketika Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha ditanya para sahabat tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Quran. Artinya Al-Quran betul-betul terejawantah dalam amal perbuatan, sikap gitu. Yang syariat-syariat seperti ini, pembiasaan seperti ini, ya harus kita biasakan kepada para generasi-generasi kita. Ya, ketika melihat ada, ya betul, saya melihat betul gitu. Jadi ada, ya penampilannya mungkin terpelajar begitulah ya. Ya begitu naik motor gitu ya, makan minum es teh atau apalah pakai cup gitu, botol plastik. Ya dengan mudahnya, dan saya ya tidak merasa bersalah juga gitu. Langsung entek gitu, gitu sambil jalan naik motor. Saya di belakang dulu, gampang banget gitu. Dia mungkin tidak merasa tergelitik gitu, terusik hatinya gitu. Ya ini gimana cara membudayakan, memasukkan mereka supaya membuang sekecil itu saja mereka hatinya itu tidak nyaman. Contoh, panjenengan sudah sangat terbiasa dengan sholat, panjenengan ketinggalan sholat itu rasanya tidak nyaman karena sudah begitu terbiasanya. Sholat tidak lagi menjadi tuntutan tapi kebutuhan panjenengan. Kalau sudah butuh ya sudah gitu. Kita akan merasa tidak nyaman ketika tidak melakukan hal itu. Begitu pula dengan pembiasaan seperti itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun dijadikan juga sebuah budaya yang patut kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam konteks kekinian. Kita mudah sekali ya HP kita itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Kemudian muncul banyak berita, banyak kabar, atau kabar itu kabar tentang teman kita, saudara kita, sesama jamaah mungkin itu, atau tetangga kita. Kalau grupnya itu grup RT kan berarti tonggone kabeh gitu. Muncul sesuatu yang lah jebule kaeke koyo ngene to. Wah, aku lembir iki langsung tes kirim grup liyane RT tonggone wis. Dia nggak tahu bener apa enggak, itu nggak tahu. Lah urung di-cross check gitu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kita terjerumus, jangan kita mengikuti terhadap sesuatu yang pengetahuan kita itu tidak ada tentang hal itu. Begitu mudahnya kita itu tidak ada waktu beberapa menit. Jika yang kita sebarkan itu ternyata beritanya tidak benar, itu hitungan menit itu nyebarnya ke semuanya, semua anggota grup gitu. Meskipun benar gitu ya, tapi kita tidak tahu juga gitu, belum cross check, ya tidak dibenarkan juga. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kita seringkali terjerumus kepada sesuatu yang belum kita ketahui. Saat kita sudah ketahui pun, ternyata misalnya aib seseorang, apa sih keuntungannya gitu? Kita misalnya aib ini tetangga kita ini kita florkan, kita sebar semua gitu. Kebutuhannya apa sih gitu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya, sungguh benar-benar gitu. Penekanan gitu. Saya sering kali berulang dalam pertemuan itu, inna itu fungsinya dalam bahasa menekankan kalimat. Artinya yang ingin disampaikan setelahnya itu betul-betul gitu. Nah, bahasa kita temenan yakin kok gitu. Tambahi sumpah wis gitu. Nah,
Fungsi yang inna menekankan inna sam'a, sungguh benar-benar as-sam'a pendengaran, wal basar dan penglihatan. Seseorang yang tidak terbiasa gitu ya, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja, dia tidak terbiasa mendengarkan ujaran-ujaran yang fitnah atau menjelekkan orang lain atau asik membicarakan aib orang. Saya yakin kalau dia tidak terbiasa dengan itu dan telinganya harus mendengarkan itu rasanya tidak nyaman. Gitu. Aku kok tidak nyaman yo di sini. Yo, monggo silahkan dilanjutkan. Aku tak pamit deh. Tidak nyaman. Gitu. Karena pembiasaan, dia tidak terbiasa mendengarkan yang begitu. Tetapi ada yang orang yang suwi kira ana kabar sing sing marai rame iki. Kepriye iki ana kabar apa sing kira-kira rame iki. Wah, aku bener kuwi. Wah, aku tahu krungu ki. Tambah-tambah gimana gitu. Dadi wis klop sumbu temu tutup wis gitu. Klop gitu. Tapi kalau tidak terbiasa, itu kan bagian dari budaya. Al-Quran kita budayakan, kita biasakan sehingga Al-Quran itu menjadi budaya kita. Budaya yang saya maksud adalah pembiasaan itu. Bukan budaya yang terlahir akibat kedewasaan, kebiasaan manusia. Tetapi itu pun bisa kita lacak, kebiasaan-kebiasaan kita. Panjenengan terbiasa, tok, assalamualaikum. Padahal kita orang Indonesia, kan assalamualaikum bahasa Arab. Kudunya diterjemahke bahasa Indonesia. Tok, keselamatan atas kalian. Jenengan diguyu juga keselamatan atas kalian. Sopo? Nah, aku kan wong Indonesia tak terjemahke. Iya ndak enak juga didengar itu keselamatan atas kalian. Halo, tung keselamatan atas kalian gitu misalnya. Enggak enak ini apa ya? Tapi assalamualaikum gitu. Misalnya kesusu assalamualaikum gitu. Masih enak didengar gitu. Karena membudaya. Nah, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada manusia lewat Al-Qur'an. Al-Qur'an kan mengajarkan kita. Ayat-ayatnya sudah jelas. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Al-Qur'an mengajarkan sesuatu kepada kita. Nah, sing diajari gitu. Ketika paham ya kan dilakoni gitu. Innas sama'a pendengaran wal basara penglihatan. Panjenengan tidak biasa melihat hal-hal yang bersifat tidak baik gitu. Ketika itu ada di hadapan panjenengan ya panjenengan lihat gitu. Cuman ya tidak nyaman gitu. Aduh piye gitu. Katakan misalnya panjenengan yang sudah sepuh gitu. Dulu waktu panjenengan muda gitu ya. Budaya masyarakat yang ada saat itu dengan yang sekarang jauh berbeda napa mboten gitu. Saat panjenengan bisa wow, beda tur temen gitu. Ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang zaman dulu ndak ada sekarang ya. Atau zaman dulu ada tapi ketika ada orang yang melakukan itu di tempat umum itu malu gitu. Atau itu tabu atau saru gitu. Saru kalau dilakukan di tempat umum. Nah, kalau sekarang ya mungkin itu ada kebiasaan-kebiasaan ada mungkin di dunia barat gitu. Masuk sampai ke desa-desa. Dulu desa itu pakai pakaian yang serba kurang bahan itu yo risih, malu gitu. Yang saiki dipleding-pleding gitu. Kita lah tapi kan kene numpak motor pokoknya merem gitu, malah nabrak gitu. Tapi ada di depan kita. Dan sosial masyarakat menilai bahwa itu biasa gitu. Padahal dulu mungkin orang malu melakukan hal itu di tempat umum. Ini kan bagian dari budaya terus berubah. Tetapi budaya yang Allah Subhanahu wa taala patenkan di dalam Al-Qur'an menjadi firman Allah Subhanahu wa taala ini ya, yang bisa kita pelajari, nilai dari budaya itu tetap tidak berubah.
Ketika zaman dulu itu hukumnya haram, itu sampai sekarang itu hukumnya haram, sampai kiamat ya hukumnya haram, tidak bisa berubah. Jadi tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, direvisi. Wah, tidak ada kan Al-Quran edisi revisi kan tidak ada. Mazidah wa munakohah gitu. Ada edisi tambahan, ada edisi revisi, tidak ada Al-Quran begitu. Gitu. Kalau buku bolehlah. Itu kurikulum bolehlah ditambah atau dimodifikasi. Al-Quran tidak. Artinya nilai yang ada dalam Al-Quran atau value gitu mungkin bahasa value yang ada dalam Al-Quran ini at-tabat, tetap gitu. Yang menarik lagi wal fuad, apa yang ada dalam hati kita. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan diambil pertanggungjawaban. Hati, apa yang dilakukan hati memangnya kok bisa dimintai pertanggungjawaban? Mau cuman batin tok gitu. Tetapi dari sudut pandang agama, apa yang muncul dari dalam hati kita itu punya konsekuensi yang sangat luar biasa. Contoh misalnya, kalau ibadah gitu, kita nggak ada yang bergerak dalam hati kita, misalnya niat gitu, contoh niat itu pengaruhnya besar, akan mengakibatkan nilai suatu ibadah ini sah atau enggak. Kalau nggak ada niatnya ya enggak sah. Contoh misalnya kadang supaya anak-anak bisa memahami dengan mudah, misalnya saya contohkan begini, kadang-kadang kalau kalian itu misalnya bangun subuh misalnya, hawa panas, kadang kan ada anak yang mandi sebelum subuh gitu kan, mandi yang seger, penak, sholat subuh penak gitu. Setelah mandi gebyuran, ternyata lihat, mohon maaf, celananya kalau ada bercak seperti ini loh, berarti saya semalam keadaan junub misalnya, mimpi basah gitu. Raf'ul hadasnya kan harus dengan mandi. Oh lah, nembe kan mandi, wis adus nembe. Adus sing mau kok tangguh wis gitu. Untuk raf'ul hadas kan nggak bisa. Sebab mandi kita yang tadi itu tidak pakai niat raf'ul hadas, mengangkat hadas gitu. Baik hadas kecil atau mandinya hadas besar gitu. Raf'ul hadas besar. Kita tidak punya niat itu, maka tidak bisa mandi yang tadi itu kita jadikan oke, itu untuk raf'ul hadas. Ya, saya sadar ini ternyata saya harus mandi junub begitu. Kan tidak bisa. Harus diulang lagi tetap, karena mandi yang pertama tidak ada niat raf'ul hadas gitu. Apa yang ada dalam hati ternyata dampaknya luar biasa dari sudut pandang agama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi prasangka. Prasangka ini kenapa mesti jauh? Itu yang berkutat di dalam hati, pikiran. Kita dituntut untuk mengontrol itu. Bahkan sampai sebegitu gitu. Dengan saudaranya kita juga dituntut untuk berpikir positif terhadap saudara kita. Jangan apa-apa negatif gitu. Saudara gitu. Terus berpikir positif saja. Wah, sulit ini kenyataannya ngene-ngene. Lah kan tabayun dulu. Kalau tabayun nanti kan tidak dzon lagi, menjadi yakin gitu. Dzon itu kan maksudnya kan karena belum tabayun gitu. Tapi wis nang ndi-endi gitu. Kebenarannya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kita pengetahuannya itu tidak ada tentang perkara itu. Wal fuad, hati gitu ya. Saat kita rasa aduh kayak koyone ngene koyone jarine ngene itu muncul dalam hati kita. Perintahnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, kontrol itu dan arahkan ke arah yang positif. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk senantiasa berpikir ke arah positif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang seringkali kita
menemukan wattaqullah pada akhir ayatnya untuk menunjukkan bahwa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang tadi disebutkan tadi itu. Artinya perkara yang disebutkan tadi itu serius betul gitu. Jangan dianggap remeh. Sebab perintah Allah wattaqullah terhadap perkara itu gitu. Nah, sekarang Allah berfirman kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan bahkan apa yang muncul dalam hati kita. Dan di dalam Quran surat Qaf ada motivasi yang lain gitu untuk kita mengontrol apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang akan kita ucapkan. Mayal fidhu min qaulin, Allah berfirman dalam Quran surat Qaf, mayal fidhu min qaulin, apa yang terucap dari lisan kita, illa ladaihi raqibun atidun, kecuali ada 2 malaikat yang sudah siap untuk mencatat kita. Jika yang keluar itu adalah kebaikan, maka catatan kebaikan itu akan diperlihatkan. Tetapi apabila yang keluar itu perkara yang buruk, tidak hanya buruk tetapi dampaknya juga buruk gitu. Tidak harus buruk secara misalnya kalau bahasa kita perkara kata-kata kotor gitu. Kata-katanya tidak kotor, tapi dampaknya kotor. Contoh misalnya fitnah. Kata-katanya mungkin tidak kotor, tetapi dampaknya itu akan sangat fatal. Illa ladaihi raqibun atid. Artinya ayat itu memotivasi kita untuk berpikir, berprasangka, terucap dari lisan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Kita punya motivasi, yaitu mengarahkan kepada sisi positif, karena yang kita harapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin panjenengan juga familiar dengan hadis itu. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di halaqah bersama para sahabat, beliau Rasulullah SAW mengatakan nanti ini mau datang ahlu surga ini, ahlul jannah ini mau datang. Para sahabat, hebat teman ini, wong sampai diklaim oleh Rasulullah dijamin ini masuk surga ini, ahli surga ini. Gitu. Entah ini pak delok aku sopo bro, tak contohnya aku amalane, gitu. Dinteni betul. Teko titik. Hei Rasul, kayak apa sih dimaksud gitu? Wahai selesai, wahai fulan, ini mau saat durunge panjenengan teko kowe. Rasulullah SAW ngendikan dengan kami ini akan datang ahli surga jebule jenengan iki teko gitu. Sing dimaksud berarti jenengan ki ngamalke apa gitu. Ora apa-apa, ya biasa-biasa tok gitu. Ora ngandel gitu. Wes jujur apa gitu. Amalan apa yang jenengan dawamkan gitu misalnya. Enggak ada apa-apa gitu. Enggak ada yang spesial gitu. Jenengan ora ngandel. Jajal ditiliki terus ah gitu. Dinte gitu. Wis nek ora ngandel maneh nginep nang nggonku gitu. Amati betul gitu. Biasa-biasa toh yang dia lakukan kita juga melakukan gitu. Iki burung ketemu istimewane apa burung ketemu gitu. Wis iki nyerah iki nggon dhewe iki. Ora temu kan, ora temu. Amalane standar level sahabat. Standar banget level sahabat gitu. Tapi kenapa Rasul bisa seperti itu? Itu klaimnya sampai ahli surga ini mau datang gitu. Wis tolong dieling-eling gitu. Amalan jenengan sing kita ndak tahu gitu. Selama beberapa hari ini luput dari pandangan kita. Tolong dieling-eling gitu. Apa gitu. Tujuannya kan para sahabat antusias pengin niru gitu. Sik tak eling-eling. Wah akeh iki ana siji iki sing jenengan kabeh ki ora ngerti. Sebab letaknya itu dalam hati saya gitu. Lah, apa itu? Ketika saya mau berbaring gitu,
Saat itu saya memaafkan semua yang salah berbuat dolim kepada saya, mau berbuat dolim kecil, saya ikhlaskan itu semuanya, saya pasrahkan, saya ikhlas. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, tidak macam-macam pikiran negatif itu dibuang. Gitu. Perasaan itu adanya dalam hati, luput dari pandangan semua para sahabat. Para sahabat punya ekspektasi itu ibadah dalam segi fisik gitu. Mau apakah semalaman sholat gitu? Ya ndak, ya sholat sebentar tidur. Podo sahabat yang liyane. Ternyata itu amalan yang luput dari pandangan mata para sahabat karena letaknya ada dalam hati. Ndak tarak, nah iki sing nggon dhewe arti iki jebule iki. Karena letaknya di dalam hati. Amalan yang ada dalam hati yang beliau lakukan itu ternyata punya nilai kualitas pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi sekali. Memaafkan. Ya saya memaafkan juga. Tapi kalau kesalahannya cilik, tapi neng nganti kesalahannya fatal, ya eling-eling terus. Wah nek urang nganti teko mrene nggo gula teh nunduk-nunduk njaluk ngapura ora bakal tak maafke. Atau misalnya memaafkan, saya sudah memaafkan. Tapi sekandeng kadung loro ati ya wis. Sampun. Oh. Tandanya begitu. Kalau itu kan dog gitu tandanya di situ. Oke, ada amalan yang ada dalam hati diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kalimat wal fuadu. Amalan yang ada dalam hati ternyata nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an yang kita baca, ya kita resapi, kita pelajari dan kita realisasikan dalam amal perbuatan kita. Mudah-mudahan keberkahan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, keluarga kita, sanak famili kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.